Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Panji. Saya mau berbagi cerita tentang pekerjaannya di peternakan sapi perah di Jepang. Saya mau berbagi cerita gimana sih kerja di Jepang di bagian peternakannya itu. Terus gimana sih cara penanganan penyakit yang sering dialami oleh indukan sapi perah di Jepang gitu. Terus kelebihan mungkin dan kekurangannya. Menurut saya kerja di sini emang plus minusnya banyak banget ya. Dari segi kelebihannya mungkin kerja di peternakan sapi perah itu ya gajinya normal gitu. Jadi setiap hari itu kan pasti kerja gitu ya. Dalam satu minggu tuh saya 2 hari libur terus diganti sama teman. Begitu teman masuk kerja saya libur, seperti itu. Otomatis kan dalam seminggu itu pasti kerja 5 hari kan. Jadi otomatis untuk gajinya itu ya normal. Mungkin dalam satu bulan kalau misalnya 180 jam per bulan, ya benar, per bulan berarti kali 1000 misalnya 18 mang gitu ya. Terus potong apa bersihnya 15 atau 16 seperti itu. Terus kekurangan kerja di peternakan sapi perah di Jepang itu dalam waktu ya, mungkin waktu kerja di peternakan sapi perah di saya itu dalam satu hari itu tuh 2 kali kerja ya, pagi-pagi sampai duhur ya. Dari kalau saya tuh setengah 8 pagi-pagi, beres jam 12 siang, dan ada istirahat sih jam 9 tuh sampai jam 10, istirahat 1 jam. Terus pas waktu malamnya tuh dari jam 6 maghrib kerja nyampe jam 11 malam, istirahatnya 1 jam dari jam 8 sampai jam 9 malam. Terus dari jam 9 merah sampai jam 11 malam, seperti itu. Jadi capeknya emang di waktu kalau untuk di peternakan sapi perah, seperti itu. Terus yang sering dialami gitu, Kensusei atau Tokutei Gino yang kerja di peternakan itu ya, namanya juga kan kita kerja di bidang peternakan yang otomatis kita tuh mengurus makhluk hidup ya, sapi gitu. Kalau misalnya kita nggak ngasih pakan, misalnya kita nggak teliti, ya mungkin akan menimbulkan hal yang negatif gitu untuk sapinya itu. Terus penyakit yang sering dialami oleh sapi perah itu yaitu nyuboeng. Kalau bahasa Indonesianya itu masitis ya. Kalau orang kanker payudara mungkin ya. Jadi gejalanya tuh si ambing susunya tuh keras. Terus yang dihasilin oleh susunya itu jadi nggak keluar susu, keluarnya emang putih, cuma kental banget dan sangat jelek dan nggak bisa dikonsumsi, dan susunya itu emang harus dibuang. Nah seperti itu. Terus sapinya itu mengalami gejala sakit gitu. Jadi dalam sapinya tuh jadi netsu ya, kalau bahasa Indonesianya tuh jadi panas gitu, demam bisa sampai 40 sampai 42 derajat. Kan abuna ya, bahaya ya kalau misalnya kita nggak ditanganin dengan sungguh-sungguh, ya bisa menimbulkan kematian, seperti itu ya. Dan diusahakan ketika ada gejala nyuboeng gitu, ada gejala masitis, kita harus buru-buru bilang ke bosnya supaya cepat-cepat bisa diatasin, bisa disembuhin gitu. Soalnya kalau misalnya kita udah telat dalam nanganin sapinya itu, bisa-bisa sapinya itu nggak makan. Terus udah nggak makan tuh ya mati, seperti itu gitu. Kalau nggak buru-buru ditanganin dengan benar, seperti itu.